Selamat malam teman-teman, kita ketemu di Ocehan Random episode ke-6. Tidak terasa sudah 6 episode. Jadi ini bulan ke-6 kami melakukan diskusi buku secara random. Obrolannya juga random, pesertanya juga random. Ada yang biasanya setiap episode hadir, tapi entah mungkin ada kesibukan lain malam ini, jadi beliau tidak bisa hadir. Di episode ke-6 ini, kami memilih buku Perkumpulan Anak Luar Nikah, karya Mbak Grace Tioso, diterbitkan oleh Nura Publishing. Ya, senang sekali Mbak Grace bisa hadir bersama kita di Zoom meeting ini, dan senang sekali ini dari mana-mana ya. Ada dari Bandung, ada dari Tangsel, Mbak Grace juga di Singapura. Mbak Baik. Riana mungkin nanti bisa kenalkan diri ada di mana gitu. Eh, Sebelum nanti kita dengarkan cerita Mbak Grace tentang perkumpulan anak luar nikah, kita bisa dengarkan paparan dulu dari Juin, teman saya. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Ocehan Random itu ada 3 personil. Saya, Lita Suryadinata, kemudian ada Juinita Senduk, kemudian ada satu kawan kami lagi namanya Gunawan Wijaya, tetapi dia tidak bisa hadir malam ini karena habis operasi lutut. Minggu lalu lututnya mengalami luka dan harus dioperasi. Gitu ya, Juin ya. Ya, Iya. ya. Jadi nanti mumpung masih sedikit, kita bisa dengarkan juga Winda, Riana, Gracia untuk berbagi pengalaman membaca perkumpulan anak luar nikah ini sebelum kita ke Mbak Grace untuk mendengarkan cerita dan tanggapan-tanggapan Mbak Grace dari pemaparan teman-teman kita nanti. Kita ke Juin dulu, silakan Juin. 2-3 menit, Oke. silakan. Jadi sama seperti Gracia, jadi perkumpulan anak luar nikah kebetulan sudah menjadi salah satu topik yang kita bicarakan. Kenapa perkumpulan anak luar nikah? Karena kita melihat ini ada kaitannya dengan sejarah yang tidak pernah tersampaikan dan lewat buku inilah sesuatu ya sejarah yang akibat dari sejarah pada saat apa ya saya sebutnya ideologi politik itu ternyata berdampak pada satu generasi kalau menurut buku ini. Ya, membaca buku ini memang betul-betul penuh tens ya. Jadi dan juga membuat saya merasakan bahwa penderitaan mereka ya yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan ketika saya googling, Mbak Grace, saya ketemu bahwa ada penelitian tentang ini. Tapi sayangnya ini tidak pernah disampaikan secara terbuka atau bahkan bukunya pun tidak ada di Indonesia. Jadi, dan seperti tadi saya sampaikan ke Gracia, ketika saya posting buku ini di Instagram, salah satu teman saya bilang begini, "Emang mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi?" Itu pertanyaannya begitu. Kedua, "Gue punya temen nih, bapaknya orang Cina kawin sama orang pribumi." Terus saya bilang, pribumi udah selesai tuh, kata itu udah dihapuskan ya," saya bilang. Dia punya 6 anak, dia pakai tuh, punya ibunya aman-aman aja. Terus saya bilang, oke benar, 6 orang itu mungkin nggak apa-apa. Memang tidak ada perlakuan diskriminasi dari situ kelihatannya. Tapi kamu kebayang nggak sih beban psikologis yang dialami di luar sana? Ada banyak orang seperti mereka, saya bilang gitu. Dan sebenarnya ini adalah diskriminasi. Karena SBKRI itu tidak bukan salah satu alasan anak itu dicap anak luar nikah. Terus saya bilang, kamu tahu nggak anak luar nikah itu artinya apa? Anak haram, saya bilang. Kebayang nggak beban yang harus ditanggung itu sepanjang hidup mereka? Begitu. Jadi, eh ya, catatan kaki saya banyak nih. Kalau Kak Grace lihat, itu saya udah banyak, apa ya, nggak kelihatan sini, bagian-bagian yang saya nggak bisa lepas dari ini, terus terang. Itu saja Iya, sih. iya. Ini bukunya page turner ya, teman-teman. Saya habis dalam 1 hari bacanya karena asik banget ngikutin ceritanya. Karena selain rapi jahitan cerita, tapi juga flashback maju mundur itu yang bisa bikin menarik. Saya ke Mbak Gracia dulu. Bisa cerita Mbak tentang buku ini dulu? Tadi dengar pertama baca di Wattpad ya? Ya betul. Ya, Nek. Hai, Cigres, apa kabar? Ya, jadi
pertama kali, aduh, aku tuh sebenarnya agak lupa ya, sebenarnya dapatnya dari mana? Kalau nggak salah dari Twitter deh. Dapat info mengenai buku ini tuh udah kayaknya pertama kali dari Twitter. Terus kayak udah baca deh gitu, bacanya di Wattpad gitu. Cuman kan karena waktu itu masih dalam periode ini ya Ci ya, waktu itu masih dalam periode penjurian gitu-gitu. Jadi dia cuma sampai chapter berapa gitu. Ya, 30 waktu itu. pokoknya belum sampai 30, tamat deh 30. gitu. Nah, abis itu pas udah selesai baca, kenapa ini udahan? Kenapa ini? Aku gantung sekali, ini gantung sekali. Maaf, itu teknik marketing yang diminta oleh tim panitia ya. Iya benar. Soalnya aku juga akhirnya baca beberapa, ya maksudnya baca beberapa peserta lain juga gitu kan, yang ikutan apa sih waktu itu ininya ya? Tulisan writing bootcamp. Ya bootcamp, writing bootcamp itu. Jadi ya itu pas baca, oh ternyata ceritanya aku cukup relate gitu. Karena aku tuh dulu ya kita mungkin kurang lebih seumuran ya, kita kurang lebih seumuran. Pas zaman aku sekolah, aku pernah melihat akte lahir temanku juga gitu. Yang ya maksudnya aku tahu dia punya papa dan mama gitu. Tapi kenapa di aktenya ketulisnya kok anak luar nikah dari ibu ini gitu. Terus kayak apa ya maksudnya gitu. Cuman maksudnya nggak enak hati juga kan mau nanya ini maksudnya apaan gitu. Jadi ya sudah gitu dibiarkan saja. Terus kemudian menyusul karena kebetulan mamaku juga keturunan Chinese, jadi mengalami juga gitu soal harus ganti nama dan lain sebagainya. Mungkin aku nggak tahu deh. Pas mamaku kan kelahiran tahun 50-an gitu ya, jadi masih ngalamin banget lah soal mengenai itu gitu. Untungnya adalah bukan ya nggak tahu sih untungnya apa gimana. Papaku bukan orang Chinese, jadi aku tidak mengalami itu gitu. Seperti itu. Jadi pas baca kayak oke, gua relate nggak relate yang benar-benar ngalamin tapi relate gitu, bisa masuk gitu ke ceritanya. Terus ya ngalamin juga soal kengerian 98 gitu. Walaupun aku waktu itu di Bandung. Aku gede di Bandung, jadi walaupun tidak secara langsung ya ada di Jakarta tahu kejadiannya gitu, cuman ya ngelihat dari TV. Terus udah gitu di Bandung pun waktu itu karena aku sekolah Katolik, akhirnya semua anak-anak nggak ada yang boleh pakai baju sekolah gitu ya. Secara umum ya kerasa sih diskriminasinya sih gitu. Seperti itu sampai sempet tuh waktu itu kayak, kamu kalau ditanya kamu orang apa, jangan bilang orang Cina ya, bilang orang Dayak aja gitu. Orang Sunda juga banyak yang seperti orang Cina ya, matanya sipit. Bener sih, iya. Putih-putih sipit gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Gracia. Sama-sama. Kita ke Winda, silakan Winda. Iya, kalau aku sebenarnya ini tuh dari produknya alumni itu ya, MWB. Ini buku pertama yang aku beli. Memang ketika dijembrengin, aku langsung tertarik sebenarnya. Satu karena judulnya dan begitu tahu premisnya seperti apa. Aku kenal Ci Grace malah waktu itu malah nggak tahu akan nulis buku ini ya. Kita waktu itu di SMK di Semut Merah Kaizen kita ikut puasa sastra ya. Ngabuburit itu Ngabuburit bareng ya? gitu. Terus Tiffany apa yang Tiffany. Oh iya. Benar. Benar. Terus aku kayak wah ini apa ya, maksudnya aku amazed aja sih dengan topik yang diambil dan bisa dikemas dengan menurutku dibilang ringan enggak, tapi bener tadi page turner aku juga merasakan. Jadi pengalaman pertama aku langsung tamatin gitu bukunya. Nggak mau aduh ntar dulu mandi dulu apa enggak gitu. Aku baca sampai benar-benar selesai. Nah, aku pas baca ini aku tuh teringat almarhum kakek aku. Aku pernah nulis cerita ini di Threads. Apa namanya?
kakek dari almarhum papa ya. Aku manggilnya engkong, iya. Jadi memang aku ada darah Chinese juga dari sisinya papa. Waktu aku kecil, papaku tuh bawa ya aku adikku ya kita keluarga ya road trip ke Jawa Timur. Jadi untuk kenal roots, ternyata keluarga engkong itu tragis gitu latar belakangnya, di mana dibantai, sisa tinggal engkong dan ibunya. Engkong anak terkecil. Aku pernah tulis ini di threads. Mereka dibantai sama warga asli Indonesia karena dianggap anteknya Belanda. Jadi mereka memang lebih berada ya karena punya pabrik gitu. So knowing I have that kind of dark history behind my own family, aku nggak cuma punya cerita itu ya. Jadi waktu aku SD sampai aku awal SMP, aku kebalikannya Ci Gracia, aku besarnya di Jakarta. Dan aku mengalami dulu kerusuhan 98 itu bisa dibilang cukup langsung ya, karena aku sempat terjebak di sekolah, ngelewatin mall yang dibakar tuh, ada mall yang terkenal di Klender kan yang dibakar, aku ngelewatin itu, ngelihat supermarket di dekat rumahku dijarah, even sama teman-temanku sendiri dan keluarganya. Jadi apa yang ditulis di sini tuh kayak sebenarnya membangkitkan banyak kenangan-kenangan yang bisa dibilang bukan kenangan yang indah gitu. Tapi bukan berarti aku ngerasa jadi trauma, but it can kinda make me realize ini tuh cerita yang harus aku lanjutin ke anak-anakku. They have to know. Dan aku akhirnya setelah baca ini, aku cerita sama anak-anakku. Karena mereka nggak pernah ketemu kakeknya kan, atau apalagi kakek buyut apalagi kakek apa ya bilang ya, kalau di atasnya kakek moyang, mereka nggak pernah tahu. Tapi ada buyut ya, dan aku kan masih ada foto-foto gitu ya lama, aku tunjukin ini gitu kan di Jogja tinggalnya, terus tapi ada histori seperti itu gitu. Kamu tuh punya darah Tionghoa gitu di dalam diri kamu, dan ini ceritanya. Mereka juga kaget gitu ya, apalagi begitu tahu about dibantai gitu. Kok orang Indonesia memang sejahat itu ya, Mah? And they ask gitu. Maksudnya maksudnya ini orang-orang tinggal emang berbuat kesalahan apa sampai harus begitu gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan waktu aku SD dan SMP tadi ya, si almarhum engkong itu tuh hobinya nulis surat ke Pak Harto. Dan salah satunya tuh ya tentang SKBRI. Dia merasa tidak diakui. Jadi si historinya dia yang keluarga dibantai itu diceritakan berulang-ulang, terus dia ceritakan tentang diskriminasi dia. Aku tuh tadinya nggak ngeh ya, karena aku cuma kayak ya udah nganterin ke kantor pos. Dulu kan ke kantor pos ya, masukin ke bis, beliin perangko, tempelin, masukin ke bis surat. Itu berulang-ulang. Sampai aku mau bikin KTP saat umurku 17. KTP-ku tuh kayak nyangkut, nggak selesai gitu. Ternyata waktu itu kan udah tahun 2000 ya. Kan kalau nggak salah mulai ada dicabut itu tahun 99 kah ya, apa 2000 ya? 2001. Oh, 2001. Oh ya, berarti waktu itu belum dicabut. Jadi kayaknya akte papaku tuh palsu, dan kayaknya jangan akte-akteku yang lain juga dipalsuin sama papa. Sampai akhirnya di tahun 2001 itu papa punya KTP, aku akhirnya baru bisa punya KTP. Akte kelahiranku dibikin lagi yang baru dan segala macam. Jadi memang itu turun ke cerita ini yang tadi dibilang itu menghabiskan istilahnya melukai, merugikan lebih dari satu generasi mungkin, itu emang iya gitu. Dan
Iya, Terima kasih banget sih udah menulis ini. iya, Dan apalagi sekarang kan lagi digaungkannya, kabur aja dulu gitu ya. iya. Eh, itu sebenarnya sesuatu hal yang mungkin ya perlu dipikirkan lagi sih. Maksudnya eh, banyak hal yang bisa mempengaruhi kalau dengan kita pergi ke luar negeri belum tentu tuh permasalahan kita di Indonesia selesai. Iya. Apalagi Nanti kalau kita kita omongin lagi, punya Winda. roots kayak gitu. Iya. Oke, Makasih ya, thank udah you. ceritanya menarik sebenarnya. Aku mau menyapa Mbak Tin Dewi dulu. Halo Mbak Tin Dewi, bisa? Halo, halo Mbak, sorry saya nggak bisa buka kamera karena memang di rumah sinyalnya lagi agak jelek ya dari tadi Iya, iya. putus-putus. Iya. Ya, nggak Oke, apa-apa, Mbak. nggak apa-apa Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Iya, Iya, sama-sama. iya. Bisa bisa kenalkan diri dulu Mbak Tin Dewi. Saya Tin Dewi, biasa dipanggil Dewi. Saya sebenarnya tertarik ikut ini karena saya salah satu pembaca bukunya Mbak Grace juga, Nah, Perkumpulan Anak Luar Nikah, dan kebetulan memang lokasinya yang diceritakan di situ ada di daerah rumah saya juga gitu. Oh, Pokoknya saya tinggalnya di daerah Glodok dan memang pas baca ah, buku itu tuh kayak lagi dengar teman sendiri yang cerita kayak oh iya dulu ada kejadian seperti ini iya. kayak gitu sih. Hmm. Dan kemarin pas Cigres ke Jakarta sempat ketemu juga sih di Gramedia. oh, Eh, seru dong. Iya. iya, Tapi ya waktunya terbatas jadi nggak sempat ngobrol banyak sih. Oke. iya, iya. Terima kasih Mbak Tin Dewi. Makasih Mbak Lita. Iya, ini memang sebetulnya seperti bawang ya. Kalau Mbak Grace menulis juga sempat dibilang ini ada kisah yang seperti bawang gitu. Perkumpulan Anak Luar Nikah juga nggak hanya menyangkut masalah diskriminasi gitu ya. Kalau yang saya baca dari awal juga misalnya masalah netizen gitu, masalah algoritma gitu kan, bagaimana Martha digempur habis-habisan di Twitter gitu ya. Setelah ini entah siapa yang membongkar gitu. Ternyata dia yang ada di balik akun yang meneror pejabat-pejabat yang korup gitu. Kemudian juga ada tentang equality ya, kesetaraan hak dalam rumah tangga gitu. Kan Roni itu juga akhirnya tersadar ketika Martha eh, dipaksakan gitu jauh dari dia, tidak ada di rumah, dia baru menyadari oh ternyata istri saya begitu berharga gitu. Ini menggelitik banget Mbak Grace ya. Mbak Grace, jadi ada banyak layer, ada banyak cerita dan ceritanya maju mundur gitu ya. Belum kita kalau mau cerita tentang Fanny, tentang Linda, tentang Mami, tentang Mama gitu ya, tentang Aci gitu. Tapi saya akan serahkan ke Mbak Grace untuk memaparkan lebih lanjut tentang buku Perkumpulan Anak Luar Nikah ini. Silahkan Mbak Grace. Halo semuanya. Ini kayaknya semua yang datang kan udah pernah baca ya, jadi lebih enak kita ngomongnya, lebih santai, nggak perlu takut eh mikir, aduh ini kalau dibuka nih nanti spoiler nggak ya gitu. Jadi lebih lebih bebas. Ini kira-kira mau mulai dari mana? Aku sampai bingung. Oh tadi mau eh, Dari idenya aja gimana? oh oke oke oke. Sebelum idenya, uh, mau saya thank you dulu ke Mbak Winda yang karena sudah menceritakan sedikit dari family history-nya dan juga udah ngajarin ke anak-anak tentang tentang family history-nya itu. Menurut aku ya, ini kan kebetulan semuanya semuanya di sini perempuan gitu ya. Kalau bisa dibilang mother is the family historian gitu loh. Kita itu ibu itu yang apa ya? Yang menentukan bagian mana dari cerita keluarga kita yang akan di pass down ke the next generation dan bagaimana kadang tuh kalau yang zaman now ya mungkin ada yang mikir aduh udahlah udah lewat nggak usah dicerita-ceritain ntar jadi keinget lagi apa gimana gitu. Padahal sebenarnya kita bisa menceritakan kembali tanpa mewariskan lukanya, sekalipun akan ada sangat besar kemungkinan anak-anak itu akan menanggapi dengan polosnya, dengan kok orang Indonesia jahat gitu, karena kan mereka kan
melihatnya itu dari sekedar hitam putih aja gitu ya. Nah, ya itu memang PR untuk yang mempunyai anak untuk bagaimana bagaimana apa ya, memperbesar kapasitas anak-anak untuk melihat nuans gitu. Karena sekarang terus terang yang kulihat bukan hanya sekedar yang baca buku nggak banyak ya, tapi kemampuan orang, kemampuan netizen untuk bahkan di kalangan pembaca buku sendiri, menurut aku sekarang itu sangat sangat apa ya, kemampuan untuk melihat nuansnya itu hampir nggak ada gitu loh. So kalau kita inget ya di awal tahun eh, ketika rame banget antara Israel dengan Palestina, Mhm. ya kan? Itu kan terus banyak di X itu ada keluar tulisan penulis ini Zionis, penulis itu Zionis gitu. Menurutku pribadi, kalau memang terbukti gitu ya, maksudnya pernah ada di beberapa wawancara dan penulisnya itu specifically eh, mengungkit tentang apa ya, specifically membela Israel atas penyerangannya terhadap Gaza gitu ya. Mhm. Dan itu we can say that, wah iya memang benar dia ini mendukung Zionis gitu. Tapi yang terjadi itu, aku melihat yang terjadi itu adalah semacam witch hunt. Di mana penulis-penulis yang kagak jelas, ini dia tuh Zionis kenapa ya? Tiba-tiba dilabelin aja semua tuh, ini Zionis, ini Zionis, ini Zionis. Kan jadi kayak, bentar. Jadi itu definisinya Zionisnya tuh apa? Terus termasuk kadang-kadang mungkin ada penulis yang dulu pernah ke Israel karena diundang oleh agennya di tahun 2016, terus langsung bilang, wah berarti lu Zionis. Kan kadang-kadang itu ada hal-hal yang yang very sensitif gitu loh. Nah, di bagian situ aku melihat kemampuan pembaca yang udah orang yang baca itu nggak banyak gitu ya. Di di dalam yang nggak banyak itu sendiri kemampuan untuk memilah eh, untuk untuk memilah informasinya juga belum terlalu terasah dengan baik gitu. Sehingga jadi sering sekali terjadi witch hunt yang sebenarnya jadi agak-agak eh, membuat dari sisi penulis tuh nggak mudah gitu loh. Kayak jadi harus hati-hati banget gitu buat ngomong atau buat mengutarakan sesuatu gitu. Ya, jadi idenya tuh sebenarnya akhirnya ini, kalau kuceritakan lagi dan lagi semoga tidak bosan ya. Kalau Winda, Gracia, apalagi Dewi yang sudah dengar kan mungkin kan iya bagian sini lagi gitu. Tapi jadi kan sebenarnya itu dibuatnya itu dalam bentuk cerpen. Dibuat dalam bentuk cerpen. Terus karena aku teringat akan kisah teman SMP ku dulu, teman SD ku dulu. Jadi aku jadikan itu sebagai eh, cerpen, tapi terus setelah cerpennya jadi, aku ngerasa kayak ini kayaknya bisa lebih lagi deh gitu loh. Lebih lagi untuk dijadikan novel gitu. Karena menurutku kenapa penting untuk menulis novelnya ini sekarang, karena kalau aku mau riset gampang, soalnya orang-orangnya masih hidup. Rata-rata itu yang yang orang-orang yang stateless tidak punya SBKRI itu angkatan papa mamaku yang lahirnya 1950-an. Itu kan mereka sekarang masih sekitar 70 tahunan gitu loh. Yang hidup tuh masih banyak gitu. Jadi kalau mau riset itu gampang karena semua orang-orangnya masih ada. Dan kalau mau dilakukan ya harus dilakukannya sekarang karena sekalipun sebagian besar masih hidup tapi ya sudah tidak muda lagi gitu. Nah, jadi terus akhirnya aku tulis lah gitu. Sedangkan sekalipun sebenarnya pas waktu nulis tuh juga ragu-ragu banget karena waktu aku membaca banyak novel novel di Indonesia yang agak terbatas karena aku juga sudah lama nggak di Jakarta. Aku jarang sekali nemu novel yang tokohnya tuh banyak gitu loh. Biasanya novel tuh kan si A sama si B. Mereka pacaran, mereka jadian. Paling banter itu ada tokoh mamahnya atau paling banter ada tokoh sahabatnya yang nyabrak gitu kan. Tidak apa ya, tidak sekompleks perkumpulan anak luar nikah yang seperti drama Hong Kong 40 episode gitu kan. Ceritanya semua
ada beberapa juga yang tanya kenapa sih itu semuanya tokohnya harus diceritain kayak ada orang tuanya si Fanny, orang tuanya si Linda segala macam tuh apa hubungannya gitu. Nah, ya menurut saya ya sesederhananya itu adalah ini judulnya perkumpulan anak luar nikah. Yang namanya perkumpulan nggak mungkin cuma satu orang gitu. Gitu sih. So, oh kemarin itu juga ada pertanyaan menggelitik dari yang pas waktu di Jalma itu. Jadi ada yang tanya, ini tokoh-tokohnya kan semuanya sangat 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 ini ya, sangat kuat ya tokohnya ya gitu. Sorry, maksudnya tokoh perempuannya. Seolah-olah kalau tokoh laki-lakinya semua ditiadakan gitu ya, misalkan Martha itu single gitu kan, terus misalkan si Krishna itu wartawan perempuan gitu ya, bukan bukan wartawan cowok gitu. Ceritanya tetap jalan. Ini apakah Mbak Grace punya agenda tertentu gitu? Gue kayak nggak ada agenda, nggak ada agenda. Kayak waktu menulis ini aku hanya sekedar memikirkan kalau tokoh kayak begini tuh kira-kira ceritanya kayak apa gitu aja, nggak tidak ada tidak ada agenda khusus kayak oh aku ingin mengkampanyekan apa tuh namanya ya ada hal yang aku ingin utarakan tapi maksudnya tidak eh, jadi itu I, I create the story first. Bukan kayak, oh aku pengen mengutarakan soal kesetaraan gender, jadi aku akan membuat Iya. ini. Enggak. I create the story first, terus ternyata dari story-nya udah jadi, ini kayaknya bisa dimasukin ke sini deh, gitu. Begitu. Semoga semoga mengerti. Menarik, menarik. Ini ada yang Ya, baru masuk, Ada Kak Erni. ada Kak Erni. ada Kak Erni. Halo Kak Erni. Iya, Halo. salam kenal. Halo. Kayaknya mungkin, halo, halo. Oh, keluar lagi. Malah, iya. Oh iya, halo. Alright. Halo. Iya, salam kenal Kak Erni. Ya. Hai Iya. Kak Grace, salam eh, kenal. Akhirnya ketemu, bukan ketemu sih, akhirnya Iya, lihat akhirnya ketemu. hari ini lihat bentukannya yang asli dari Kak Iya. Erni sama Kak Gracia Regina akhirnya ketemu gitu ya. Iya, Ya. kami sudah membahas Iya, sedikit walaupun Kak bukan Erni langsung. tentang kenapa? Wih, Gracia udah jalan aja. udah Oke. jalan itu. Gelap. Enggak, lagi di luar. Lagi iseng keluar. Iya. Juin mau menanggapi Juin tentang apa yang dipaparkan Mbak Grace barusan? Iya, menarik sih karena memang yang create story-nya first, tapi ternyata jadi kayak apa sih pepatah apa sih? Sekali melempar apa pulau apa Kali yang 2-3 pulau pulau terlampaui. terampaui apa Heeh. gitu. Iya. Iya kan? Tapi Betul. sebenarnya dasar ceritanya adalah akte kelahiran itu kan ya. Iya, terus habis kayak gitu, oh satu-satunya agenda yang ku punya itu cuma aku kepengen menuliskan bahwa Cindo itu bermacam-macam. Kalau itu, yes, it was created with that purpose. Makanya terus kenapa ada yang Spraken, ada yang Peranakan, ada yang Nah, Cina Singke, Totok ya. gitu. nah. Ah, itu memang dibuat berdasarkan itu. Tapi kayak apa namanya kesenjangan kuasa antara tokoh pria dan tokoh perempuannya, aku tuh nggak sadar sama sekali sampai Mas Yoga, yaitu yang dulu di Rakata bilang sebenarnya cerita perkumpulan anak luar nikah ini Mbak Grace kalau nggak ada cowoknya juga bisa jalan sih ceritanya. Terus aku baru kayak bener juga. Iya, Iya. sih. Iya. Winda ada tanggapan lain, Winda? Apa ya? Sebenarnya cara Cigris meramu ini ya, tuh ini sih kayak istilahnya makan capcay dengan 10 macam sayuran gitu. Betul. Yang masing-masing tuh ada taste-nya sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya itu tadi, kalau misalnya sayurannya dimakan berbeda-beda pun, itu dia tadi ya tetap bisa jalan gitu. Aku ketika baca ini, tadinya nggak berpikir
apakah aku terlalu simple minded ketika aku baca ya? Maksudnya aku tidak berpikir kayak, wah ini buku yang punya vibe feminisme kuat gitu misal, atau oh ini buku yang memang ingin menyentil perpolitikan gitu kan, karena kan ada tentang politik juga. Iya. Tapi maksudnya kayak seperti tadi Ci Grace bilang, sebenarnya ya ceritanya ini kan sebenarnya berputar di siapa ya, di Martha dan Martha. teman-temannya gitu. Martha dan teman-temannya, tapi kan juga harus ada webnya gitu. Maksudnya kayak inti premisnya kan ini sebenarnya ya mereka melakukan suatu kecurangan itu ya gitu. Tapi kan Sebelah sini udah baca semua kok, jadi ngomong oh ya, aja oke. bebas. Spoiler ya. Agak Nggak memalsukan. spoiler. Tapi Enak kayak apa sih maksudnya dijelasin gitu. Itu tuh bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul keisengan remaja-remaja yang ingin apa? Party. Ingin coba-coba rebel gitu, bukan gitu. Karena kan itu yang ya aku cukup banyak baca novel-novel dalam negeri ya. Aku tuh kadang kayak aduh ini tuh aku kadang suka yang ya udah deh aku baca deh sampai selesai walaupun kayak udah bisa menebak gitu ini tuh arahnya kemana gitu yang kayak aduh tipikal banget ya ini apakah memang sudah dibentuk ya pokoknya begini karena pasar sukanya seperti itu tokohnya tuh tapi jarang yang punya suatu apa ya karakterisasi yang lengkap kalau istilahnya gini kalau di fantasi ada world building, ini salah satu novel yang drama ya sebenarnya benar kayak drama Hong Kong, tapi world buildingnya tuh lengkap. Ya. Dan itu jarang ditemukan. Selain buku ini waktu itu belum lama aku baca juga Rapi Jalinya ini ya, Bu RT. Ya, Bu RT. Itu sama. Kan itu tokohnya banyak banget juga ya. Semua diceritain. Ya. Apa di belakang dan menurutku itu penulis-penulis tuh perlu kayak begitu bahwa tokoh tuh bukan kayak cuma stiker tempelan gitu loh mereka bisa 3 dimensi nggak cuma ada di sini sampai aku begini ini Ci Grace bikin Martha nih gabungin berapa orang ya dari hidupnya dia Banyak. Tapi sebenarnya pengalamannya siapa nih yang dia ambil? Soalnya kalau nggak salah aku pernah lihat di Instagram ya, menanyakan kan ada nggak Cindo yang tinggal di luar negeri ya kalau nggak salah deh. Aku pernah lihat gitu. Karena aku melihat oh ini dari ceritanya siapa nih diambil. Aku tuh memang ketika baca buku salah satu yang paling aku cari tuh memang karakter sih. Jadi kalau buku mau kata dibilang bestseller, tapi kalau menurutku karakternya cuma kayak orang-orangan tempelan, aku tuh kayak aduh males gitu bacanya. But this is ya aku angkat topi sih world buildingnya di dalam buku setebal ini bisa menurutku utuh gitu. Iya. Thank you. Ya, saya juga sama menangkap masing-masing karakter yang diceritakan di perkumpulan anak luar nikah ini kuat semua gitu ya. Jadi mau dimakan seperti yang Winda bilang tadi, mau dimakan buncisnya aja ya tetap terasa gitu. Gitu ya. Buncis gitu. Oh, Iya. Terlepas dari itu sebenarnya karena aku suka sejarah ya sebenarnya. Apakah itu tidak disengaja atau memang atau jadi begini, anak luar nikah itu kan sesuatu yang memang tidak pernah ada kan dalam catatan sejarah kita kan? Maksudnya secara resmi itu kayaknya sangat jarang, iya benar. So jadi bahkan nggak semua Cindo juga tahu kalau ada fenomena itu. Biasanya tuh tergantung dia tuh tinggalnya di daerah mana. Jadi kalau tinggalnya tuh di daerah seperti Dewi gitu ya, tinggalnya di daerah Glodok, di daerah ASMK, yang masih banyak yang totok gitu, itu mungkin pernah lihat gitu. Kalau tinggalnya di Kalimantan gitu, mungkin setengah kelas tulisannya anak luar nikah gitu. Tapi kalau kamu tinggalnya di Jakarta Selatan, di Green Garden, mungkin kayak apa tuh gitu. Karena yang Cindo yang bisa tinggal di Jakarta Selatan itu kan pasti dari kalangan tertentu.
Nah, kalau dari kalangan tertentu bisa jadi udah dari bapak emaknya udah kaya gitu kan, mangkongnya udah kaya. Jadi they have the money, they have the means buat ngurusin dokumen-dokumen itu gitu. Tapi kalau yang kayak Ya. di Glodok lah, di Kalimantan, eh, di daerah-daerah lain itu mungkin dari yang kalangan menengah agak ke bawah itu mungkin they simply don't have they simply don't have the money buat ngurusin kayak gitu gitu. Itu sih. Mhm. Ya. Hmm. Atau bahkan nggak punya informasinya gitu loh. Nah iya Mungkin benar-benar. informasinya nggak nyampe gitu loh. Jadi dianggap Maksudnya sebagai hal zaman biasa. sekarang aja dengan internet ya ada internet gitu dengan listrik dan lain sebagainya banyak tuh informasi-informasi yang nggak nyampe ke pedalaman gitu apalagi zaman Oh, dulu gitu. apalagi zaman dulu gitu kan 2 tahun gitu nanti Iya, mungkin mereka baru bacanya baru tahu 5 tahun kemudian gitu kan. iya, benar. Waduh. Iya ya, Tapi baca ini memang kayak di satu sisi terus aku sampai berharap jangan dong jangan masuk penjara atau jangan dong jangan kayak baca Agatha Christie gitu terus waktu aku baca dia masuk penjara aduh kenapa sih hakimnya kayak marah sendiri gitu aku protes tapi ngebayangin oke Singapura oke ya udah deh kalau di Indonesia cerita lain Iya betul 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 gue betul bayar selesai nih betul betul Singapura betul. nggak ada. So jadi bagian situ kan juga ini juga yang beberapa kali ku ceritakan ya. Jadi aku itu hal pertama yang ku riset itu adalah tentang do we have a case? Maksudnya kalau ada kasus pemalsuan dokumen di Singapura Hmm. itu bisa dipenjara apa enggak? Kan nggak lucu kalau ternyata oh hukumannya itu adalah kamu kerja eh, volunteer di community center 20 jam gitu kan nggak nggak ada kasusnya gitu kan. Tapi ternyata begitu aku nemu dan udah konfirmasi ke beberapa lawyer gitu dan mereka bilang yes this one is a criminal case, aku langsung yes ceritanya jalan. Mereka bilang oke we have a story to tell, I have a story to tell. Soalnya kalau enggak ya Entah ya. ya nggak masuk juga gitu kan. Iya, iya. Tapi kenapa apa ya ya tapi memang sih judulnya memang seru ya luar nikah anak luar nikah Iya. Iya, iya, judulnya provokatif, ya. Dan itu banyak orang yang bilang, wah ini judulnya clickbait nih, marketing nih, apa segala macam. Gue bukan kagak. Itu judulnya tuh memang dipilih kayak gitu supaya yang beneran anak luar nikah begitu baca ini mereka jadi mikir, jangan-jangan ini bukunya tentang gue gitu. Jadi untuk supaya mereka tuh bisa mengidentifikasikan dirinya, bukan untuk mencari clickbait apa bagaimana. Yang lucu juga yang pas waktu kemarin di Jalma tuh ada mbak-mbak gitu kan. Mbak-mbak yang pasti non Chinese dan dia pakai jilbab gitu kan Aduh. ya. iya Terus dia lagi baca buku itu di kamarnya. Terus papahnya begitu begitu lihat langsung, "Ah ya ampun, astagfirullahaladzim," gitu. Kamu baca Iya, buku apa gitu. iya. Dikiranya nih buku mengajarkan seks bebas kali ya tuh. benar-benar Saya waktu pertama kali baca judulnya memang itu yang ada di pikiran saya, Mbak Grace. Oh iya. Jangan-jangan memang ini gitu. Tapi begini, anak di luar nikah itu mungkin bukan hanya terjadi ya, hanya menimpa anak-anak yang dari golongan Benar. etnis Tionghoa gitu Tionghoa. ya. Iya benar. Di Aceh itu saya pernah ke Aceh ke Pidi, Mbak Grace. Di sana saya bertemu dengan banyak ibu-ibu yang anaknya nggak bisa punya akte kelahiran karena mereka nggak bisa menikah dengan suami mereka. Jadi mereka itu menikah siri dengan para panglima GAM. Jadi panglima GAM itu turun gunung, menikah siri, berhubungan dengan mereka, terus pergi lagi ke hutan, menghilang, gitu. Nah, ibu ini hamil kan, ibu ini hamil, pernikahan tidak tercatat, akhirnya anaknya tidak bisa punya akta kelahiran, gitu. Tetapi itu dimudahkan karena, mahkamah syariah yang ada di Aceh itu membantu dan memang kalau di pengadilan agama itu ada, jatah sidang prodeo untuk kasus-kasus seperti ini gitu. ya Wah menarik ini. Iya, ya jadi di, Kuburaya juga pernah ada yang seperti itu. Jadi, penambang-penambang gitu ya menikah dengan warga lokal, kemudian pergi begitu saja, menikahnya juga tidak tercatat gitu. Yang ada kan pada akhirnya anak-anak ini tidak bisa
pertama tidak bisa daftar sekolah, Ya, kemudian betul. tidak dapat BPJS, tidak bisa Ah, didaftarkan ke BPJS karena identitas ibunya tuh nggak jelas gitu nggak jelas, kan, betul. gitu. Iya, jadi Ah, iya. sebetulnya masalah anak luar nikah gitu, kompleks gitu. Iya, Kompleks tidak hanya menimpa satu etnis tertentu saja di negara ini gitu. betul. Jadi kan sebenarnya kalau seandainya saya nggak tahu ya sekarang ya, tapi dulu tuh kayak sekitar di tahun awal 2000-an gitu atau 90 itu suka ada perusahaan-perusahaan besar yang kadang-kadang itu melakukan nikah massal gitu kan. Betul. Terus banyak yang ikut nikah massal itu udah kelihatan nggak muda lagi gitu loh. Jadi Ya, ternyata kemungkinan memang banyak di kota-kota kecil gitu ya, eh, mereka yang kalau kayak GAM atau yang penambang itu kan jelas kalau bapaknya itu tidak ada gitu kan, atau tidak selalu hadir gitu kan. Tapi kalau yang ini kalau bisa nikah massal itu kan berarti bapak Bapak ibu ibunya ada. dua-duanya hanya ada ada. dan eksis gitu kan. Iya, Nah, tapi mungkin karena kemiskinan atau faktor-faktor lain tuh yang menyebabkan mereka tuh tidak bisa mengurus iya. pernikahan mereka secara legal Legal. gitu. Legal menurut Mm-mm. hukum negara ya. Betul. Dan itu di Malaysia tuh katanya juga banyak. Di Iya. Malaysia tuh banyak itu yang TKI ilegal itu. Mhm. Iya. Yang Ya. lucu kalau untuk pasangan yang nikah massal itu disebutnya isbat nikah, Mbak Grace. Hmm. Hmm. Jadi Betul. disidang kan, yang Ah. ada kadang-kadang mereka nggak mau datang, Oh, takut dipenjara karena dibilangnya sidang. Padahal itu sidang pernikahan gitu. Iya, Iya, aduh. tapi memang itu kan karena keadaan kan kalau di Aceh iya, jam, betul. ya kan? Heeh, Karena memang kondisi pada saat itu. Cuma iya, kalau kita bahas dari konteks luar nikahnya, iya. iya, Tapi kalau ini kan memang disengaja bapaknya ada pernikahannya sah, iya. Tapi Pernikahannya sah bapaknya di. stateless. iya. Iya. Pernikahannya sah tapi dibuat Iya. stateless. Mungkin ada yang belum pernah saya ceritakan. Hmm. Ibu saya setengah Tionghoa, Hmm. tapi karena ibu saya menikah dengan ayah saya yang orang kita sebutnya orang Indonesia asli. Jadi ibu saya dibuang Oh. dan Hmm. dan larangan ibu saya adalah jangan pernah menikah dengan orang Tionghoa. Hmm. Saya tidak boleh. Dan terasa sekali. Jadi ketika keluarga ibu saya datang, saya tuh jadi kayak benda apa ya? Hmm. Benda asing gitu loh. Dan saya memang dibesarkan dengan sehingga jadi tidak ada semua sama sekali tuh nggak ada. Nah, Hmm. jadi gara-gara baca buku ini saya penasaran dong gitu loh. Hmm. Eh, apa sih ini sampai waktu kemarin ibu saya sudah meninggal. Oke. Ketika saya cek lagi, oh eh, ibu saya kelahiran tahun berapa ya Mama ya? 37 sebenarnya. Oke. Dan dia Wah. dia 37. Lalu dia punya jadi ada surat ganti nama. Iya. Kan penasaran kalau gue karena kalau saya kan nggak ini ada surat ganti nama, tapi juga ada pernyataan bahwa dia bersedia melepaskan kewarganegaraan Tiongkok, Tionghoa. Tiongkok di situ dan memilih Indonesia gitu, Ya. warga negara Indonesia. Tapi saya nggak tahu yang lain-lain. Mungkin karena itu ya, karena Oh. oh, Nah, Des. Eh, tadi pagi saya itu sempat sempat apa tuh namanya sempat share sesuatu di Instagram story saya. Jadi itu sebenarnya penggalan dari forwardan WhatsApp yang sangat provokatif. Tapi ya ya biasalah mengajak demo lalu yang dijelek-jelekan itu menibankan masalah bangsa ini itu kepada komunitas Tionghoa gitu kan ya di ya, Bali. Nah, ya itu sebenarnya saya udah cukup sering baca selebaran kayak gitu dari tahun 95 waktu zamannya tuh masih bener-bener selebaran kain Iya. sorry Kertas. masih bener-bener kertas kayak gitu loh. Mhm. Cuma yang tadi pagi tuh yang membuat saya agak deg itu adalah ketika muncul satu frase.
kita harus pokoknya WNI keturunan Cina tidak boleh punya hak pilih, tidak boleh hanya boleh dikasih KTP sementara karena mereka itu punya kewarganegaraan ganda. Wah, waktu dengar itu aku kayak, oke. Biasanya sejak masa reformasi, yang biasanya kalau ada selebaran-selebaran provokatif kayak begitu, yang biasanya disebut itu adalah, oh orang Cina itu menindas pribumi gitu, orang Hmm. Cina mengambil kekayaan pribumi gitu, ya yang pokoknya yang something along that line gitu. Kata kewarganegaraan ganda itu sudah lama sekali nggak muncul. Nggak ada. Iya. Iya. Dan milenial, ya kan? Berarti kan kalau sekarang misalkan ya, katakanlah ya, sokot ya, dalam tanda kutip ya, provokatornya ini kemungkinan kan yang milenial ke atas sedikit gitu loh, ya kan? Iya, Yang iya. akhirnya tahun 70, 80 gitu kan. Most of us itu nggak tahu apa-apa soal kewarganegaraan ganda. Kenapa? Karena sebenarnya kewarganegaraan ganda itu terjadi tuh di tahun 1960. Iya. Jadi, enggak, lebih lama lagi, malah sekitar 1950. Puluhan. 1950-an. Jadi waktu itu pernah ada satu masa Indonesia itu sangat dekat dengan Tiongkok. Waktu itu masih zamannya Bung Karno. Karno. Ya, masih zamannya Bung Karno itu pernah ada satu masa Indonesia sangat dekat dengan Tiongkok dan Tiongkok waktu itu sedang terjadi perang saudara antara Partai Komunis dengan dengan Kuomintang. Kuomintang itu didukung oleh Amerika dan setelah mereka kalah perang, akhirnya mereka lari ke Taiwan. Terus mereka jadi the yang sekarang kita negara Taiwan gitu kan ya. Nah, yang menarik, jadi karena waktu itu di dalam negeri Tiongkok sendiri itu sedang ada ketegangan, itu menyebabkan pemerintah Tiongkok itu melobi kepada diaspora di luar negeri, yaitu kepada diaspora-diaspora yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia. Aku nggak paham apa yang terjadi dengan diaspora yang di Singapura dan di Malaysia. Apakah mereka punya kesepakatan itu juga apa enggak? Tapi yang di diaspora di Indonesia, Tionghoa Indonesia, itu punya peraturan seperti ini waktu itu. Kalau papa mamahnya itu masih warga negara Tiongkok, gitu ya, sekalipun anaknya lahir di Indonesia, maka anaknya itu juga otomatis akan menjadi warga negara Tiongkok. Dan itu for a very short period of time, Bung Karno itu setuju. Jadi itulah kenapa sebabnya banyak uh, warga negara keturunan Chinese di Indonesia pada waktu itu memegang dui kewarganegaraan. Itu 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 cerita sejarahnya gitu ya. Nah, Nah, tapi setelah itu kan banyak orang yang protes dong. Akhirnya Aturan itu dicabut dan itu menyebabkan kalau seandainya mereka aturan awalnya cukup manusiawi. Kalau memang sudah lahir di Indonesia ya otomatis jadi warga negara Indonesia. Kalau mereka mau jadi warga negara Tiongkok, baru warga negara Indonesia yang dicabut. That's very fair. Menurut iya. saya itu peraturan yang sangat sangat masuk akal gitu kan. Tapi terus habis kayak gitu kan peraturannya dibalik gitu kan. Jadi Ya, kamu harus apply kalau kamu mau jadi warga negara Indonesia betul. dan itu yang menyebabkan kekacauan itu. Nah, jadi tapi ya itu tuh nggak banyak orang tahu. Bahkan anak-anak yang lahir tahun 70-an kan itu berarti itu sudah peraturan 20 tahun yang lalu kan. Mereka nggak tahu. Jadi begitu tadi pagi tuh saya baca itu saya bilang, oh my God, ini nih siapa gitu loh. Ini bukan Iya. cuma boomers. Ini there's ini tuh siapa? Kok dia sampai bisa mengungkit itu lagi gitu with the very specific term yaitu kewarganegaraan ganda gitu. Ya, Iya. yang nggak tahu lah Ya, Iya. itu sih. Ada yang baru masuk, ada Mbak Sofia Wiono, ada Armin Stefani, ada siapa lagi? Ada yang mau kasih tanggapan? Mbak Sofia, Mbak Riana. ya silakan, Mbak Iya. Riana. Ya, kebetulan saya di perpustakaan ya, kerjanya kan sebagai pustakawan ya. Saya koleksi buku Grace itu lumayan ada beberapa eksemplar, 9 sampai 9 eksemplar gitu ya. Heeh. Kebetulan juga ini perpustakaan di tempat yang Grace dulu pernah sekolah.
sepertinya. Hah? Mungkin Grace-nya lupa, tapi bukan zaman saya ya, mungkin zaman dulu itu dulu Grace bersekolah di sekolah ini. Di Ya, SMPK 4. ya, ya tahu itu. Oh ya. Yes, Halo Briana. iya ya, iya dulu Grace sekolah di sini gitu. Terus ya memang bukunya saking bagusnya sampai guru IPS itu mau buat untuk project-project siswa. Jadi siswa nanti akan diminta untuk mempresentasikan gitu loh. Masih proses ke sana sih untuk kelas 8 kan. Kalau kelas 7 mungkin terlalu berat ya mungkin kelas Berat, 8. terlalu Jadi berat. nanti Iya. akan menceritakan kembali eh, dengan harapan nanti dari siswanya itu akan cross check lagi nih ke orang tuanya bener nggak, ini kan backgroundnya memang 98 gitu ya, jadi mungkin akan ditanyakan ke mama papanya gimana ya, itu dengan kayak gitu kan ada conversation juga ke orang tua Nah, gitu iya. kan, bener-bener kayak ya jadi buku ini dibilang novel tapi ya memang basicnya tuh ada sejarahnya juga gitu ya, jadi mungkin akan dibandingkan gitu. Kalau yang seumuran saya tahu kan, oh tahu peristiwa 98 gimana. Tapi mungkin untuk yang anak-anak muda ya baru lahir atau belum lahir gitu kan istilah 98 ya. Begitu. Tapi Ya. memang sangat bagus sekali. Mungkin nanti Grace akan membuat tahap 2-nya lagi seperti ini atau nanti mau berubah haluan gitu, mau menulis buku yang bernuansa lain gitu loh, fiksi genre Oh, lain gitu. oh iya iya iya. Ya ditunggu saja ya nanti ya. Oke. Iya. Thank you Bu Riana. Waduh. Eh, nanti kalau guru IPS-nya butuh buat misalkan mau undang buat talk or something, feel free to contact me ya. Soalnya kemarin saya udah diundang di sekolah Calvin loh Bu. Masa saya belum diundang ke SMPK 4 gitu kan? Iya, iya, iya. Iya. Iya kan, secara dulu kan di SMA 4, terus saya habis lulus dari China, saya balik ngajar ke Smart 5 gitu. Ya, jadi Iya. nih, ya. Buku berikutnya selama 5 tahun ke depan saya tidak akan menulis soal politik lagi. Saya, Kenapa, Mbak? Nah, eh, eh, kan banyak yang tanya, maksudnya sebenarnya kalau seandainya misalkan perkumpulan anak luar nikah ini mau dijadiin apa IP lah gitu, jadi sequel prequel, saya bikin ceritanya Linda, saya bikin ceritanya Fanny, kan bisa Seru kan begitu ya. bisa bisa di milking gitu loh, kayak kayak Marvel Universe gitu. Tapi yang kalau buat cerita ini saya nggak, sa- saya merasa ceritanya udah selesai di sini memang Oke. gitu. Dan karena menurut saya gini, kalau saya ingin tulis itu harus ada ceritanya dulu, harus ada yang mau saya ceritakan dulu, baru saya bisa nulis. Kalau hanya sekedar mencari-cari cerita, so, waduh, oke, ya udah kita kita kembangkan, Yuni jadinya bagaimana. Tapi kisahnya itu jadinya akhirnya cuma begitu-begitu aja tuh, kayaknya kurang kurang oke ya gitu. sepakat. Buat saya ceritanya sudah utuh selesai. Selesai. Sudah Iya. sudah utuh selesai gitu kan. Jangan ada 2, 3, 4. Udah, itu udah Heeh. lengkap Iya. soalnya. Iya. Kalau nanti mungkin suatu hari nanti misalkan saya nulis gitu ya, ya itu mungkin karena sudah ada sesuatu yang terjadi di Indonesia, sesuatu yang sudah saya alami sehingga saya ada hal baru yang perlu saya sampaikan lagi gitu loh. Tapi kalau sampai saat ini saya melihat sudah selesai sih. So jadi buku kedua novel itu saya membahasnya romance. Ya, itu tapi ini sekalian spill tipis-tipis ya. Jadi itu Nggak apa-apa. ceritanya masih tetap mengenai Tionghoa Indonesia, Aha. tapi dia malahan dia itu tuli. Aku Oh, menunggunya ya, Cigres, tolong dong segera. Aku sangat Lisbeth ya. menunggu. Ya, ini baru akan masuk ke proses editing ya. Jadi terus nanti pokoknya yang dari Nora bilang tahun ini lah gitu. Tahun ini tahun ini. Jadi aku malahan karena buku keduanya lagi di editor, aku malah baru membuat buku yang ketiga gitu. Wow, produktif. produktif ya. Ya,
Nah, kalau yang buku yang kedua ini, yang Dunia Lisbeth, itu aku akan memang berencana untuk membuat kayak ada beberapa tokoh yang nanti akan punya novel sendiri gitu. Hmm. Sebenarnya aneh sih, kayak maksudnya kayak kalau sebenarnya ke- eh, tapi kalau yang Lisbeth itu kan karena dianya kan tuli kan. Nah, itu tokohnya itu antara tokoh tuli dengan tokohnya yang dengar itu ada 50-50. Jadi masih kayak semacam Dev 101 gitu. Tapi sebenarnya kalau If God's Willing, saya tuh pengen nulisnya itu yang tokoh-tokohnya itu semuanya tuli gitu. Jadi Hmm. lebih dalam lagi, lebih lebih banyak isu ya, lebih banyak isu yang bisa dibahas lagi gitu. Tapi itu masih rencana jangka panjang banget gitu. Nah, kalau yang Universalis Bed itu memang somehow tokoh-tokohnya itu mendatangi saya dan kayak kasih ide, oh yang ini nanti ceritanya tentang apa, yang ini nanti ceritanya tentang apa gitu. Tapi mungkin justru karena itu dramanya, genrenya itu drama, ya romance lah gitu, lebih banyak apa ya, lebih banyak tema yang bisa dieksplor gitu. Nah, kalau ini kan politik ya, bukannya bilang politik itu lebih nggak banyak yang bisa dieksplor juga, tapi saya nggak ingin membahas isu yang berulang gitu loh. Ya, iya, 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 iya. Diskriminasi yang yang berulang buat baca buku pertama mungkin kayaknya wah fresh gitu, tapi buku kedua lagi ya elah ini lagi gitu loh. Kayaknya kalau fokusnya itu di hal yang sama lagi itu menjadi not really fresh gitu. Iya, betul sih. Aku rasa memang lebih enak begitu. Heeh. Karena udah selesai. Karena ini udah Iya. bomnya kan, udah meledak. Gitu. Ya. Nah, kalau yang ini kan yang buku pertama kan tentang eh, yang Lisbeth ini kan memang tentang pergumulannya dia kan. Itu yang aku soroti itu adalah bagaimana sulitnya buat teman-teman kita yang tuli itu untuk mendapat lapangan pekerjaan. Jadi fokusnya di situ. Diskriminasinya itu terutama dalam hal lapangan pekerjaan dan eh, ketiadaan akses lah gitu. Nah, terus kalau habis itu buku ketiga yang saya baru nulis draftnya ini, tapi belum tentu nanti terbitnya sebagai buku ketiga, itu tentang kakaknya Lisbeth. Tapi kan itu pergumulannya dia tumbuh sebagai seorang kakak dari seorang adik tuli. Bagaimana dia melihat orang-orang di lingkungannya dia itu memperlakukan adiknya dengan berbeda. Kan maksudnya sekalipun sama-sama tuli tapi itu dari dua point of view yang berbeda gitu. Kalau Lisbeth memang dianya tuli, kalau ini dari sisi kakaknya gitu loh. Kakaknya yang melihat langsung dan mendengar langsung apa yang dikatakan orang-orang di belakang mereka gitu. Kalau Lisbethnya kan dia nggak dengar. Jadi ya dia hanya bisa menebak kayaknya orang begini, kayaknya begitu gitu. Kalau kakaknya kan mendengar semua gitu. Jadi Menarik. ya ya. Menarik. Gak sabar. Eh, eh, ya semoga sesuai harapan Betul. karena agak stres sih itu menyiapkannya sungguh karena aku ngerasa ini ekspektasi orang terhadap perkumpulan anak luar nikah begitu tinggi gitu. Jadi, Mhm. Iya. Iya, benar sih. Jadi penasaran. iya Iya, penasaran. Penasaran. Karena berdasarkan karena dari tokohnya kan tokoh Tionghoa Indonesia kan. iya iya. Heeh. Jadi Dan kalau yang bagian situnya akan tetap sama. Jadi aha. cita-citaku tuh menulis semua tokoh utamanya itu adalah Tionghoa Indonesia, tapi yang akan tergantung dari apa yang mereka alami lah gitu kan, berbeda berbeda kota, berbeda sosioekonomi, berbeda latar belakang keluarga itu menyebabkan mereka semua punya pengalaman yang berbeda lah gitu. Ya, Iya. menarik sih. Kayaknya jarang ya Lita ya yang ada. Aku belum pernah melihat yang betul-betul mengambil. Kita belum ketemu kali ya yang mengambil Ya. tokoh-tokohnya tuh sentralnya tuh bukan jadi Tionghoa Indonesia karena kan to be honest diskriminasi itu kan tetap ada kan. Pandangan Mhm. tentang negatifnya itu kan juga ada kan. Mhm. Ya Mhm. kan? PR nih.
Ya, terima kasih sudah Nah, bergabung. menurutku sih menarik. Menarik karena Ya. tidak banyak orang yang tahu kan. Iya, Iya. iya, iya. Dan mungkin masih banyak yang berpendapat seperti temannya eh, Kak Juin yang tadi itu bilang, hah, mereka didiskriminasi kan mereka kaya gitu. Iya, Iya. mereka biasa-biasa aja. Iya, kan Iya. mereka hidupnya enak. Apanya yang didiskriminasi? Heeh. Seolah-olah kalau diskriminasi itu maka kamu harus miskin gitu, Ya, atau susah. Ya benar. atau hidupnya susah gitu. Padahal ya begitulah, gitulah. Iya. So, yang kalau bagian situnya sih lumayan lumayan konsisten bahwa akan mengangkatnya itu tokoh-tokoh Tionghoa di Indonesia. Malah kalau bisa ya, if God's willing tuh pengennya tuh misalkan ya Cina yang di Padang gitu kan jarang, atau Oh Iya. ya, ya. Hmm, Kita sendiri bilang bahwa eh, karena saya kan nggak dekat sama keluarga ibu saya, hmm, hmm, tapi karena mama, kakak, kalau kakak-kakaknya kita tahu kan. Jadi kalau nggak salah satu kakaknya itu anaknya menikah dengan orang Cina Jawa, kita bilangnya gitu. hmm, 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 Terus kelihatan perbedaannya. Jadi kita bilang ini kalau orang Cina yang tinggal di Manado itu kan hmm, benar-benar berbaur. hmm, Tapi hmm. kalau dia jadi kelihatan sekali ya perbedaan karena nenek saya itu di Ambon dari pihak mama ya, Ambon, kakeknya itu di Makassar. Hmm. Jadi mereka memang iya di Gorontalo, sebenarnya di Oh, tahu. Gorontalo. Hmm. Nah, mereka berdua adalah pendidik dan Oke, oke. pembicaraan sehari-hari menggunakan bahasa Belanda sebenarnya. Oh, Holland Spreken itu. Itu langsung ikan. Ya. Nah, jadi ketika pesta pernikahan itu kita lihat ini orang saya dan adik saya bilang ini lucu ya. Kenapa dia lebih lebih Jawa banget ya kita istilahnya gitu. Karena bener-bener Jawa dengan kebaya, sanggulan, sementara Manado kan ya elah nggak ada nggak ada nggak ada kebaya-kebayanya gitu. Tapi Iya. ya jadi kita bisa saya melihat bahwa kalau mereka bilang orang Cina tetap Cina, tapi saya melihat bahwa ketika mereka berada di daerah, maka tidak bisa sama gitu cara bicara, cara hidup, Hmm. cara pandang begitu. Ya, betul, betul, betul. Bahkan yang dibilang Tionghoa di Jawa aja tuh beda-beda. Mm-mm. Kalau kalau papa saya tuh Jogja, mama saya tuh Klaten. Kami punya banyak temen itu orang Tionghoa di Solo. Oh, itu beda, beda sekali. Kalau Tionghoa di Jogja itu mereka rata-rata lebih berpendidikan ya. Ha-ha. Maksudnya tuh enggak dan biasanya itu lebih apa tuh namanya? eh yang keluarga papa saya itu semua itu terutama yang dari nenek saya ya itu bisa bahasa Jawanya itu bahasa Jawa Kromo yang halus banget, yang tetangga-tetangga saya yang orang Solo asli aja kalau diajak ngomong sama nenek saya tuh ngerasa kayak Manggil. aduh ini neneknya kok ngomongnya apa Cino tapi kok bahasa Jawanya halus banget gitu. Tapi kalau yang di Solo tuh beda. Kalau yang di Solo itu pada sukanya yang cantik-cantik, Iya. yang tidak terlalu apa ya. Ini ceritanya mamaku pada zaman itu ya. So jadi sekitar tahun 50 60-an itu mereka lebih suka yang pesta-pesta, yang dansa-dansa gitu. Tapi nanti kalau kita ketemu sama misalkan teman saya itu Tionghoa di Bondowoso gitu. Kalau Bondowoso itu ngomongnya agak kasar. Ha-ha. Soalnya kan Surabaya kan. sehari-hari dekatnya Jabar. itu sama Madura gitu kan. Ah, Jadi tampangnya sama-sama eh, sama-sama sipit, sama-sama Cina gitu. Tapi kalau ngomong tuh beda banget karena yang ini udah ke bawah arah yang Jawa Timuran, agak Madura gitu, lebih kalau ngomong tuh lebih jos-jos gitu. Ya begitu Iya. memang. seru juga ya. Iya, iya seru banget itu. Ya. Itu dipetakan ya. Saya jadi ingat novel Acek Botak judulnya. Hmm. Itu tentang Tionghoa di Medan. Oh iya, iya, Aceh iya. Iya. botak, Acek Botak. Aceh botak. Iya. Yang menulis Idris Pasaribu. Oh. Iya, itu cerita tentang peranak orang orang Tionghoa. Jadi dia ikut bapak ibunya lari dari Cina untuk Hmm. mencari penghidupan yang layak ke sini, ke Nusantara. Dan kemudian, tapi justru keluarga
Aceh Botak ini mendukung revolusi kemerdekaan Ya, tahun 1945 ya, dan ya. mereka Nah, ya itu jadi satu fragmen yang menarik ya, hubungan antara orang Tionghoa dengan pribumi di Medan, di Padang, di itu di Sumatera kan ya? iya, Ya, itu saya tuh ada bukunya. Bukunya itu bahwa ini bukunya menarik banget. Eh, iya, ini buku buku sejarah bener, buku sejarah bener bahwa di tahun 1940-an itu 1935 something gitu ada orang mata-mata dari Partai Komunis di Tiongkok yang itu pergi ke Indonesia dan dia itu berpusatnya itu di Sumatera. Lalu dia itu setelah tinggal di Indonesia, dia itu kan kayak istilahnya menyamar jadi petani apa-apa gitu kan. Dia itu malah berpendapat bahwa para Tionghoa yang di Indonesia itu seharusnya itu berkiblatnya tuh bukan kepada Tiongkok. Seharusnya tuh berkiblatnya itu kepada Indonesia. Dan dia itu sangat pro dengan apa tuh namanya perjuangan perjuangan Republik Indonesia karena dia ini tuh adalah perjuangan melawan kolonialisme dan melawan penjajahan yang semestinya itu karena itu dia dia tuh jadi berbicara di kayak semacam kelompok-kelompok kecil gitu kan harus berpindah-pindah gitu kan iya. dan dia banyak sekali menyebarkan ideologinya bahwa kalau kamu Tionghoa Indonesia, kamu sudah tidak usah berpikir untuk kembali ke Tiongkok segala macam kayak gitu. You have to pledge your allegiance to Indonesia, gitu. Itu itu tuh menarik banget itu. Jadi Iya. kalau dibilang sekitar tahun 40-an, ada kemungkinan itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh eh Mata-mata itu tadi ya. Mata-mata itu. ya ya ya. Iya. Itu bukunya dalam bahasa Tadinya itu Inggris si ya? mata-mata itu hampir kutulis di buku, tapi Oh. akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena aku tahu kalau orang di Indonesia itu kan masih suka sensitif dengan kata komunis ya. Jadi Ya. Betul. lebih baik kita berfokusnya ke Yang ini lain aja saja. dulu ya. Jangan jangan, jangan terlalu banyak yang ya Iya, Melawan ya. arus ya. harus. Kalau Iya. dipikir-pikir aku melawan apa yang aku terima kan kalau orang lain kan bilang orang Tionghoa mendapatkan diskriminasi kan. Hmm, Kalau ini kan aku malah didiskriminasi kan asik. sebenarnya. Nah, betul. Bener nggak? Benar, benar, benar. Bener Nah, kan? itu juga yang sebenarnya aku tuliskan di dalam buku ini lewat perlakuan keluarganya Fani Heeh, Iya. kepada si papahnya Fani. iya. Iya. Yang Jadi, orang Indonesia kan? bukan, bukan. Bukan. Itu sesama Tionghoa, Orang tapi yang satu Tionghoa. miskin. Nah, kalau ini terhadap orang Indonesia jadi beneran deh. Jadi kalau It- keluarganya Mama datang, itu eh, aku kayak benda asing gitu. Sehingga ya, dan kita kan nggak pernah dibesarkan dengan tata cara apa segala macam kan. Nah, Tionghoa jadi kayak gitu kan. Tionghoa nggak pernah. Justru ketika kakaknya Mama meninggal kemarin di Surabaya, kita kaget, bayangin nggak? Di Hmm, kita kalau orang meninggal, either pakai baju putih atau baju hitam kan? ya. Di sana saya suruh pakai baju merah sampai waktu ditanya, kamu bawa baju merah? Hah? Baju merah? Saya bilang, Oh, untuk apa? Saya bilang, iya kita harus bergembira. Hah? Jadi mereka yang provide terus dikasih apa? oh, Gelang apa? gelang, Gelang merah. gelang merah, Terus, gelang merah. terus Itu lepas merpati ya kalau nggak salah. itu Ada berarti lepas kakak, burung, ya. burung. Terus kata kata anak saya, "Eh, kenapa saya nggak pernah dibesarkan seperti ini?" Saya bilang, karena memang kita di Uma dianggap apa ya salah gitu karena menikah dengan opa saya bilang. Iya. Nah, Iya. jadi yang sebenarnya aku tuliskan di dalam buku ini juga itu adalah ini sebenarnya secara halus sentilan kepada kelompok Tionghoa ya. Kamu tuh suka Iya, bilangnya diskriminasi, diskriminasi, tapi sebenarnya kamu sendiri itu juga suka diskriminasi loh gitu. Maksudnya di dalam ini bahkan kalau tingkat ekonominya beda antara Holland Spreken sama Totok itu dulu nggak boleh juga itu. Iya. Karena iya, dilihatnya, kamu itu ya, you know, iya, I different know. class gitu kan, gitu. Iya, Nah, Iya. jadi kan sebenarnya sebenarnya kan kelihatan caranya mereka tuh juga apa rasis-rasisnya juga ada gitu. So ya, yang yang itu berarti
kakaknya mamahnya Kak Juin itu berarti meninggalnya setelah umur 80 tahun. Apakah Ya, benar? benar. Betul. Jadi kalau pakai kalau biasanya meninggal di bawah umur 80 tahun itu harus pakai baju putih. Oh, gitu. Ya, bahkan kalau keluarga dekat bisa sampai sebulan pakai baju putih kemana-mana. Oh ya? Terus kalau gelangnya itu Ah, itu biasanya dikasih, dan kalau aku pergi ngelayat ke yang di Singapura juga biasanya tetap dikasih. Itu buat kayak ibaratnya ya, kalau gelangnya itu selalu merah, itu ibaratnya ya itu menolak bala. Jadi jangan sampai kamu pergi pulang terus nanti ada orang-orang yang ikut menyebar apa tuh namanya. Kalau bahasa Jawa kan kadang ada juga ya, kalau kayak eh, satu orang meninggal terus habis kayak gitu, loh kok di lingkungan itu kayak ada tiba-tiba ada beberapa yang meninggal juga. Kalau meninggal hari meninggal Sabtu juga. musim blobos. Ya, 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 ya. Nah, itu tuh makanya harus pakai yang gelangnya merah. Tapi kalau yang orang yang meninggal itu usianya sudah di atas 80, maka semua harus pakai baju merah. Karena usia 70 dan 80 tuh dianggap kayak semacam, dianggap udah hidupnya itu sudah full gitu. Oh, Jadi makanya tapi menarik ya. Iya ya, benar ya. Di sini juga di sentilan sih tentang sesama Tionghoa juga ada antara kayak si ya, papanya Fani itu. Iya, Kan? Ya, yang sampai dia masuk aja sampai di ruang makan. Iya kan ya? ya, benar, benar, Iya benar. kan? iya, Iya, itu bagian menarik. itu menarik. Eh, ini 10 menit lagi menuju Oh, 20, 30. eh, Em, mungkin ada tambahan dari yang belum bicara, ada Mbak Sofia, ada Mbak Tindewi, Kak, mungkin. sebentar nih Kak. Tunggu, tunggu. Ini saya harus pasang harus pasang charge dulu ya. Soalnya nih Oke, Ya, iya, ya. mau habis. Tapi mungkin bisa dibuka pertanyaan dulu gitu. iya. Ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau Sebentar ya, bertanya sebentar ya. sambil didengarkan nanti. Iya, silakan. Mbak Riana, Mbak Sofia, Mbak Winda mungkin, atau Gracia, silakan. Nanti kita sampaikan ke Grace. Halo? Mbak Win. Halo. Iya. Saya tadi tertarik sama Mbak Riana ya, yang ada berapa buku ini di perpustakaan sekolahnya gitu. Ada Iya. feedback nggak Mbak Riana dari murid-murid yang sudah baca atau mungkin Oh, orang kebetulan tua gitu? Oh, kalau bukan orang tua sih, paling murid-murid dia kan sebagian Mhm. tadi di pelajaran IPS itu sudah mengerjakan, cuma waktu itu untuk tahun yang setahun lalu ya udah sebenarnya, cuma karena kepotong libur jadi belum selesai gitu istilahnya, nanti akan dicoba lagi. Nah, kalau misalnya feedbacknya ya sangat baik karena anak akhirnya tanya-tanya ke orang tuanya, apalagi kalau misalnya yang dari penabur itu rata-rata hampir mayoritas Tionghoa gitu kan, banyak meskipun ada Batak juga macam-macam, bahasa Jawa juga ada, cuma istilahnya ya feedbacknya sih baik gitu. Mhm. Iya, iya. Tapi yang membaca di luar project gitu ada nggak Mbak Riana? Oh, ada juga sih. Mhm. Eh, saya penasaran sama antusiasme murid-muridnya gitu terhadap buku ini. Karena agak lain ya, berbeda dengan yang biasa dikoleksi. Betul, kalau lihat judulnya kan bener seperti kayak apa ya, terprovokasi gitu loh. Kok Betul. gini kan gitu ya, ternyata kan dalamnya ya tidak seperti itu gitu kan. Mhm. Oke. Gracia Oke. atau Mbak Winda? Winda? Mbak Sofia? Halo. Winda. Iya. Oke, Winda, gimana? Aku sebenarnya pengen nanya tentang Yuni sih, tokoh favorit aku. Iya. Di Favorit di Seru Iya. banget. itu nggak tahu ya, Yuni itu aku memang suka tokoh-tokoh cewek-cewek yang smart, tapi Yuni itu beda gitu buatku. Karena dia bukan hanya smart sih, dia cerdik ya. Dia bukan pintar, dia cerdik gitu. Dan tapi kecerdikannya tuh dipakai tidak dengan licik. Jadi
Ya gitulah. Sesuatu yang jarang di masa sekarang soalnya. Eh, Kayak orang-orang yang lugu tapi brilian gitu. Pengen ini aja sih, apa namanya, pengen tahu aja gitu, siapa sih inspirasi di balik Yuni. Pengen tahu gitu. Inspirasi di balik Yuni. Oke, sebenarnya itu Yuni dan Fanny di kehidupan nyata itu orang yang sama. Oh. Bagaimana mungkin yang satu miskin, yang satu kaya gitu kan? But believe me, it was one of my good friend yang I cut into two, and I take part of it here, and the other part of her I put it on the other side. Oke, Gitu oke. gitu. Nah, jadi Yuni itu juga memang salah satu tokoh favoritku. Sebenarnya kalau tokoh favorit cowok ya, yang aku paling suka itu bukan Roni, yang aku paling suka itu Aming. Kok Aming? Oh, Aming itu Oh favorit. iya, suaminya itu ya, Ya, suaminya Yuni. suaminya Yuni itu Mm-mm. husband of the year menurutku. Tapi sebenarnya pernikahannya Yuni itu kan bukan pernikahan yang seimbang ya, kan gitu kan? Karena eh, jadi waktu itu kan sebenarnya I'm contemplating ini kisahnya Yuni mau what kind of merit that menurutku itu akan dimiliki oleh seorang Yuni gitu. Kalau kalau kan ceritanya dia kan dijodohin gitu kan, dan dipaksa, bukan dipaksa lah, di ya kan. Jadi dari situ, tapi karena Yuni ini kan juga cerdik banget gitu. Jadi kalau dia itu dapat suami ya, yang misalkan dapat suami yang kayak Roni gitu ya, yang nggak menghargai dia, atau lebih buruk lagi gitu ya, dapat suami mau kondo gitu, KDRT, selingkuh kayak gitu ya. Oh, she will run. Dia tuh pasti sudah kabur dari kapan-kapan. Karena sebenarnya waktu dia masih jadi anak, kan dia kan nggak bisa, gitu kan. Tapi begitu dia sudah menikah, dan sebenarnya salah satu keberhasilan bisnisnya Aming itu ya karena kelihayannya si Yuni dalam berbisnis itu. Jadi kalau suaminya sampai macam-macam sama dia, dia pasti wush hilang gitu. Nah, jadi ironically, aku merasa dengan membuat Ko Aming itu suami yang sangat baik gitu, dan sangat cinta sama Yuni, dan sangat mengagumi istrinya itu justru menjadi semacam apa ya, semacam kalau aku bilang belenggu nanti aku dikebukin orang ya, tapi pengikat menjadi semacam semacam apa ya, semacam ironi buat Yuni, karena Yuni juga tahu gitu loh, she's very aware bagaimana baiknya dan bagaimana sayangnya suaminya sama dia gitu, yang itu yang akhirnya malah membuat dia untuk yang nggak pergi, dia stay gitu. tapi maksudnya ya sebenarnya ada semacam ketidakpuasan di dalam, sebenarnya bukan ketidakpuasan juga ya, kayak apa ya, Yuni itu tokoh yang sangat kompleks ya. Jadi karena dia pinter banget gitu, nggak banyak orang yang bisa sangat mengerti dia. Tapi karena Ko Aming itu treat her very well, ya akhirnya dia 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 oke gitu. Agak sulit ya. Ya, makanya dia jadi dual lion ya. Itu kayak Iya, menyalurkan hal-hal yang tertahan gitu di diri iya, dia betul, sebenarnya. betul. Menyalurkan hal-hal yang tertahan gitu kan. Tertahan atau potensi malah ya, bukan cuma hal-hal itu adalah Yap, sebenarnya yap, yap, yap. potensi. Saat Ah, sebenarnya dia bisa apa ya, punya jalan hidup yang lebih powerful, tapi ya sekarang tuh kayak ya udah lu kayak istilahnya dia sebenarnya bisa berlayar sampai ke samudra, tapi ya udah sekarang kayak di telaga yang tenang aja dulu gitu. iya, Dan dia benar. kayak aduh, di dalam dirinya dia dengan potensi dan ya Iya, dia kepandaian yang kecerdikan yang dia punya ya, dia kan
sebenarnya can aim more gitu. Cuman dia juga mungkin ya itu bener sih kompleks karena dia kompleks pasti banget. juga mempertimbangkan risknya dirinya dia sendiri gitu. Ngapain gue ngebuang ini semua untuk Nah, hal yang mungkin bener. malah nanti bisa merugikan gue gitu. Cuman dia tetap juga pada dasarnya pengen juga berpetualang ya gitu kan. Ketika Martha membuka jalan untuk itu, dan dia Martha sendiri pun juga mungkin seperti itu kan gitu, kayak ya udah gitu. Kita jadi dua lion itu gitu. Yang pernikahannya paling oke dan lumayan Stabil. berimbang itu sebenarnya si Fanny sama Moses gitu. Iya. Jadi makanya kalau dibilang, bikin dong sequel. Kalau Fanny sama Moses itu nggak terlalu banyak ada apa yang bisa diceritakan gitu. Karena kan Fanny melihat pernikahan papa mamanya yang bahagia, sehingga akhirnya dia juga lebih mudah gitu loh buat dia untuk memilih suami yang lebih membuat dia happy gitu kan. Nah, tapi Iya. karena ya uni is very very complicated gitu ya, very complicated and very, tapi mungkin karena itu malah gue suka karena ya dengan kekompleksannya dia itu gitu kan. Kan banyak yang bilang, oh kalau seandainya tidak seimbang ya sudah tinggalkan saja gitu. Tapi kan kadang banyak banyak pertimbangan juga gitu yang dimiliki oleh seorang perempuan, apalagi yang berlatar belakang seperti Yuni gitu, yang dulunya hidup susah gitu, dia pasti mikir ribuan kali untuk membuang apa yang sudah dia punya gitu. Iya. Tapi sebenarnya Hmm. Martha sama Roni juga kompleks kan? Kompleks. Kompleks banget. Untuk Ya, orang dengan latar yang belakang tanpa, Roni ya, yang orang tuanya seperti itu kan. iya, Ya. Martha tuh pinter, beasiswa. Kebayang gak sih dia mau merelakan itu semua untuk Roni yang nggak di-treat her well gitu. Dan dia masih aja juga gitu. Iya, memang ada beberapa yang bilang ini apakah apakah Martha itu seperti Mbak Grace? Gue bilang, oh kagak, oh my husband treat me so well, lebih Tapi nggak tadinya aku kayak gini mikirnya loh. sampai kayak gitu loh. Apa ya, Apakah kenapa? ini, tadinya aku mikir, apakah ini gambarannya, apa siapa gitu. eh Menurutku Martha itu terlalu baik sih, jadi kayak Jadi kayak ditindas menurutku, sorry. iya, gak. Ya, well, ada bagian dari diriku yang kumasukkan ke dalam Martha, tapi untuk pernikahan itu tidak. Soalnya kalau aku diperlakukan seperti itu, aku juga pasti tidak akan tahan. Ya betul. Sudah pasti sudah mengamuk dari kapan-kapan gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan di dalam novel itu kurang lebih tanpa disengaja kali ya, Cigris ya, bahwa itu dipilih sebagai perempuan yang mandiri, quote unquote. Iya sih. Karena mungkin aku nggak terlalu bisa nulis yang nggak mandiri ya. Iya, biar bagaimana kadang-kadang penulis itu meminjamkan atribut diri dia ke tokoh yang dia buat gitu ya. Iya kan? Iya kan, maksudnya kalau perempuan nggak mandiri gitu, aku juga mungkin bingung kayak kenapa lu kayak begini gitu kan, kayak sebenarnya menulis Martha aja agak gergetan gitu loh. Aku tuh ngeliat kayak, aduh kamu ini kok diginiin sama suamimu gitu. Iya, tapi banyak ditemukan memang perempuan seperti Martha. Iya Dia kan? mundur, mengalah, ya jadi layer kedua dalam keluarga gitu ya. Betul. Iya. Gitu. Oke. Oke, saya pikir waktu kita sudah habis di Singapura mungkin sudah jam berapa? 9.30 ya. 9:36. Mbak Grace, ada sedikit konklusi Mbak Grace tentang buku ini, tentang obrolan malam ini, atau Ya, terima mengundang-undang kasih sudah. kita untuk bicara novel berikutnya, bagaimana? Oh iya, terima kasih sudah datang dan menghadiri diskusi yang mengasihkan. Aku jadi pertama, oh ya satu lagi, berarti perkumpulan anak luar nikah itu analoginya kayak capcay gitu kan ya. Nah, that's a very good analogi gitu. Terus nanti ya
Titip doanya buat bukunya Lisbeth yang semoga bisa segera terbit gitu ya, dan semoga juga bisa diterima dengan baik, karena ya tantangannya lebih banyak. Menulis Lisbeth menurutku lebih sulit daripada perkumpulan anak luar nikah, karena kalau perkumpulan luar nikah kan aku sendiri perempuan Tionghoa gitu kan, jadi Ah, lebih mudah gitu loh. Yang ini berhubung teman tuli, sekalipun aku banyak sekali didampingi oleh para beta reader yang tuli, tapi lumayan sulit juga, tetap ada kayak ngerasa ini bener nggak iya aku nulis kayak begini, is it I'm writing it like well enough apa enggak gitu. Itu tuh ada banyak gitu, ada banyak pemikiran-pemikiran begitu. Jadi ya tolong titip doanya aja gitu. Terus ya terima kasih sekali eh, buat diskusinya dan buat sharing-sharing dari teman-teman sekalian semuanya. Itu aja sih Ya, konklusinya, apalagi semuanya juga udah baca kok. iya, ya. iya. Oke, terima kasih Mbak Grace sudah terlibat dalam ocehan kita yang memang selalu random Iya, tiap bulan. Pasti melebar random. kemana-mana gitu. Terima kasih juga untuk Winda, untuk Riana, Gracia, ada Sofi Wiono, ada Mbak Tin Dewi yang tidak bisa buka kamera dan buka mic karena sedang di jalan. Eh, kita memang seperti ini, ocehan random selalu kepinginnya sih intimate ya. Jadi kita tidak mengundang banyak orang supaya semua orang bisa berbicara gitu. Nggak hanya mendengarkan. Jadi semua bisa dapat feedback, bisa memberikan feedback juga. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti kita Foto umumkan dulu, ya, Juwin. foto Silakan, dulu. Juwin. Oh, Oke, ya, foto dulu. foto dulu. Oh ya, Foto dulu foto ya. dulu. Iya, iya. Silakan, silakan. Kalau yang pegang bukunya bisa Siapa yang udah punya bukunya? Benar. Ini bisa di tunggu. Belum, Videonya belum. blur backgroundnya aku matikan dulu. Nah, iya. bisa. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, sebentar. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank Oke. you. Jadi Oke. pengumuman dulu kan bulan depan. Silakan Juwin. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik, bulan depan kita karena tentang 30 September, jadi kita akan bahas buku ini agak sedikit berat kali ya, atau enggak juga sih. Judulnya Pembantaian PKI di Jawa dan Bali. Dari judulnya The Indonesian Killings. Jadi editornya Robert Cribb. Kita lagi berusaha mengundang sejarawan, tapi dia juga Romo, namanya Romo Baskara, SJ, yang menulis tentang Super Semar. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Jadi selalu format kita seperti ini. Jadi karena Robert Cribb-nya nggak bisa, jadi ya kita selalu undang salah satu ahli juga ya, Lita ya, yang bisa membicarakan tentang buku ini. Jadi kalau teman-teman mau ikut, pantau IG kita. Tapi yang pasti kita akan bahas mengenai pembantaian PKI di Jawa dan Bali di Robert Cribb. Oke, segitu aja pengumumannya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai Kasih. ketemu lagi. Kita Sampai kontak-kontak di IG, bisa Iya. berinteraksi. Mungkin ada input, mau buku apa yang dibahas, silakan. Iya. Ya, saya Lita dan Juwin undur diri dari Ocehan Random. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Thank you. Selamat Terima kasih malam. semua. Malam. Malam. Thank you. Malam. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, Sofi. terima kasih, Mbak Sofia. Oke. Tunggu.